gak sih kita merasa lelah, hilang arah, atau bahkan putus asa dalam menghadapi cobaan hidup? Rasanya seolah-olah semua usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil, dan jalan keluar terasa tertutup rapat. Seperti itulah yang dirasakan oleh seorang pemuda bernama Faris. Faris adalah seorang yang tekun dalam beribadah. Ia berusaha menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan membantu sesama. Namun, dalam urusan pekerjaannya, ia selalu menemui kegagalan. Ia melamar ke banyak tempat, memulai beberapa usaha kecil, tetapi semuanya berakhir buntu. Suatu malam, Faris duduk termenung di musala setelah salat Isya. Air matanya menetes. Ia merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa Allah seolah tidak membukakan pintu rezeki baginya? Ia bergumam, "Ya Allah, sudah sebegini gigihnya aku berusaha dan beribadah, kenapa Engkau belum juga mengabulkan keinginanku?" Seorang kakek tua, marbot musala itu, yang sedari tadi menyapu, mendekatinya dengan senyum teduh. "Nak Faris, pernah gak sih kamu menanam benih di tanah yang keras?" tanya kakek itu pelan. Faris mengangkat kepala. "Pernah, Kek. Susah sekali. Benihnya sering mati atau tumbuhnya kerdil." "Nah," kata kakek itu sambil menunjuk ke langit-langit musala. "Begitulah terkadang iman dan doa kita. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dia sudah menabur benih-benih kebaikan untukmu, bahkan sebelum kamu memintanya. Tapi, terkadang, kita berharap panen cepat di lahan yang belum siap." "Maksud kakek?" tanya Faris. "Nak, kegagalan itu bukanlah penolakan dari Allah, tapi bisa jadi sebuah persiapan," jelas sang kakek. "Allah ingin melihat, apakah kamu hanya rajin beribadah saat lancar saja? Apakah kamu hanya mau berdoa saat butuh saja? Atau, apakah kamu akan tetap berbaik sangka, husnuzan, dan istiqomah, konsisten, meskipun cobaan datang bertubi-tubi?" Kakek itu lantas bercerita tentang Nabi Ayub, yang diuji dengan penyakit parah dan kehilangan harta, namun tidak pernah sekalipun lisannya berkeluh kesah atau berputus asa dari rahmat Allah. Beliau terus berzikir dan berdoa, "Setiap kegagalanmu, Nak, adalah ujian untuk melembutkan hatimu, tanahmu, dari kesombongan, memperdalam kesabaranmu, akar, dan memperkuat tawakalmu, batang," lanjut kakek itu. Faris meresapi setiap kata. Ia menyadari, selama ini ia fokus pada hasil, bukan pada proses dan kualitas hubungannya dengan Allah. Ia lupa bahwa kekuatan sejati seorang mukmin bukanlah pada kemampuan menghindari badai, melainkan pada ketenangannya di tengah badai karena yakin bahwa Allah bersamanya. Malam itu, Faris mengubah doanya. Ia tidak lagi menuntut hasil, melainkan memohon kekuatan, kesabaran, dan petunjuk agar ia bisa istiqomah dan berbaik sangka. Ia mulai berusaha lagi, namun dengan hati yang lebih tenang dan niat yang lebih murni, menjadikannya ibadah.